yang kami pikir seharusnya Pak Gubernur dengan Sekda Al-Mu'tabar itu tidak perlu kita dipertontonkan masyarakat Banten hal yang kami anggap tidak perlu terjadi. Sahabat, kembali mencuat menjadi perbincangan bukan hanya di Provinsi Banten, tapi juga nasional. Ramainya polemik Sekda saat ini dengan banyak persepsi yang lahir di masyarakat. Ada 2 Sekda di Provinsi Banten, kacaunya reformasi birokrasi, ketidakabsahan dari PLT Sekda, dan lain sebagainya. Dan kita akan bahas dari satu perspektif. Wakil rakyat sudah hadir bersama kita, Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten, Bang Mukdis. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan langsung saja pada satu sudut pertanyaan yang paling penting. Apa sikap DPRD terhadap polemik Sekda saat ini? Pertama yang ingin kami sampaikan bahwasanya ada pola kepemimpinan yang kurang partisipatif yang dilakukan oleh Pak Gubernur, sehingga bermacam dinamika dari persoalan Bank Banten, buruh, hari ini juga Sekda. Ini kami pikir karena memang kurang melibatkan partisipasi publik, khususnya teman-teman akademisi, teman-teman DPRD dalam meminta pendapat. Karena yang kita tahu, esensi dari demokrasi itu adalah mendengar. Bagaimana kepemimpinan itu yang menyatu dengan rakyat, yang mau mendengarkan aspirasi rakyat, termasuk juga taat dan patuh terhadap konstitusi. Dalam persoalan polemik Sekda, lebih tepatnya pasca keinginan dari Pak Al-Mu'tabar untuk minta dipindahkan tugas, yang konon katanya juga dari versinya BKD sudah mengundurkan diri. Ini kan yang harus kita uji nanti. Tapi yang jelas kami dari DPRD secara langsung mendapatkan surat tembusan terkait pengunduran diri atau minta pemindahan tugas itu belum pernah kami terima. Oh, dua-duanya belum pernah ada? Belum pernah kami terima, kan gitu. Ya, kita hanya ini, makanya kemarin kami menginstruksikan kepada fraksi kami yang di Komisi 1 untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan BKD untuk meminta penjelasan langsung sebenarnya posisinya di mana, karena itu kan awal sebenarnya. Nah, ketika Pak PLT Sekda itu datang menjelang pembahasan APBD perubahan 2021, kami juga menginstruksikan, kebetulan kami punya pimpinan DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, kebetulan anggota fraksi kami, untuk menanyakan, mohon penjelasan terkait posisi Pak PLT ini dalam hal pembahasan APBD, apakah dia posisinya sebagai PLT Sekda atau seperti apa. Artinya dalam rapat itu dipertanyakan legitimasi dia. Legitimasinya. Dan karena dalam Rapim itu disampaikan bahwasanya beliau diputuskan tidak sebagai ketua TAPD, tapi sebagai anggota TAPD. Gitu. Makanya pembahasan go on. Artinya dalam pembahasan itu tidak ada Sekda. Ya. Seharusnya kehadiran Sekda menjadi penting dan wajib dalam rapat itu. Kami berpikir TAPD itu adalah kolektif kolegial. Oke. Gitu. Karena memang, tapi kalau memang ini menjadi sebuah dinamika yang perlu kita sikapi, sebenarnya kami pun sudah bersepakat, pimpinan DPRD juga sudah melakukan konsultasi
terutama terkait sah atau tidaknya APBD 2022. Jawabannya Bang? Ya, kami menganggap ya, kita belum tahu, belum dengar langsung dari pimpinan DPRD, mungkin di lain waktu bisa undang Bang Ihsan. Tapi dengan keluarnya hasil evaluasi dari Kemendagri dan tidak ada catatan yang disuguhkan oleh TAPD kepada kami, tim Badan Anggaran, kami menganggap berarti persoalan itu tidak menjadi krusial. Gitu. Bang, tidak menjadi krusial ini apakah artinya produk hukum yang dikeluarkan oleh PLT Sekda seperti misalkan perubahan APBD 2021, APBD 2022 itu sah atau enggak? Atau cacat hukum? Kalau kami tidak melihat dari situnya ya, makanya tadi ketika awal pertama kali Pak PLT datang ke kami ke Badan Anggaran, itu pertama kali yang kita tanyakan, Anda sebagai apa? Ya, karena kami melihat dalam kesepakatan KUA PPAS, dalam persetujuan APBD, baik APBD perubahan maupun APBD 2022, itu yang melakukan penandatangan persetujuan APBD adalah Pak Gubernur dengan pimpinan DPRD melalui mekanisme paripurna persetujuan kan gitu. Dan kami pikir itu berjalan, dan dalam setiap mekanisme pembahasan APBD itu ada yang namanya evaluasi dari Kemendagri gitu. Dan itu sudah dilakukan, dan terakhir kami di bulan Desember kalau nggak salah ya, itu kami melakukan pembahasan hasil evaluasi Mendagri, dan kami tidak disuguhkan terkait evaluasi mengenai legalitas atau sah atau tidaknya dari ada atau tidaknya TAPD yang ditandatangani oleh PLT Sekda. Jadi kami menganggap ya sudah disahkan kan gitu. Bang, dari sudut pandang Abang sebagai wakil rakyat dan sudut pandang Abang melihat persoalan ini dari sisi birokrasi pemerintahan, karena Abang bagian dari pemerintahan Provinsi Banten, apakah posisi PLT ini legitimate atau cacat hukum? Karena kalau kita flashback balik ke belakang, putusan presiden tidak ada dalam konteks pemberhentian Sekda Pak Al-Mukhtabar. Kemudian juga proses open bidding juga nggak pernah berjalan. Ketiga, tadi Abang bilang DPRD tidak pernah menerima. Saya tidak pernah menerima. Tidak pernah tahu menerima. Kalau di pimpinan saya nggak tahu. Tapi kalau saya tidak pernah menerima. Oke Bang. Jadi tidak pernah menerima. Apakah ini mengundurkan diri atau mengajukan surat pindah? Karena kan nggak jelas. Ya itu. Artinya kalau bisa disimpulkan agak sedikit keras bahwa sesungguhnya Sekda yang kemudian dijabat oleh Pak Al-Mukhtabar ini tidak bisa begitu saja digantikan oleh PLT. Nah, balik ke pertanyaan tadi, Abang melihat legitimate nggak PLT Sekda ini? Persoalan legitimate atau tidak, saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari itu. Ya. Saya lebih kepada gaya kepemimpinan yang saya pikir tidak mau melibatkan partisipasi publik, termasuk juga koordinasi dengan DPRD, kan gitu. Termasuk juga tidak mau mendengar yang seperti yang saya sampaikan, sehingga terjadilah yang kami pikir seharusnya Pak Gubernur dengan Sekda Al-Mukhtabar itu tidak perlu kita dipertontonkan masyarakat Banten hal yang
kami anggap tidak perlu terjadi. Mhm. Bagaimana mungkin bisa membawa Banten sesuai dengan visi misinya, berdaya saing segala macam, kalau dengan, mohon maaf, Pak Al-Muktabar dalam hal ini selaku sekda juga tidak harmonis. Oke. Padahal sekda itu kita ibaratkan apa Bang ya? Ya. Kalau harusnya apa ya? Anak apa adik keluarga lah, intinya yang tidak boleh ditinggal. Nah, pola-pola komunikasi itu kami pikir ini yang menjadikan dinamika di Banten begitu gaduh kalau boleh kami sampaikan. Jadi abang melihat bahwa kelemahan leadership inilah yang kemudian membuat gaduh. Ya, kalau saya begitu. Mhm. Karena pola kepemimpinan dari kami yang diajarkan adalah kepemimpinan yang bisa menyatu dengan rakyat, yang mau mendengarkan rakyat dan mau melibatkan partisipasi publik. Baik itu yang representasi dari DPRD. Maksud abang Pak WH ini otoriter? Tidak mau mendengar. Hmm. Tidak mau mendengar. Kalau saya lebih tepatnya tidak mau mendengar. Oke. Terus bang, dengan adanya PLT Sekda saat ini, apakah produk-produk hukum yang dilahirkan, abang lihat ini menjadi satu masalah ke depan? Nah, makanya salah satu langkah yang kami lakukan di DPRD itu pimpinan sudah melakukan konsultasi. Dalam waktu dekat kami juga sudah menginstruksikan kepada anggota fraksi kami ya, karena kebetulan di komisi yang bersangkutan pimpinannya bukan dari kita, agar segera melakukan rapat dengar pendapat terhadap stakeholder yang berlaku. Bahkan kalau perlu, termasuk Pak Al-Muktabarnya sendiri diundang, kan gitu. Kalau tadi abang bilang sudah ada agenda dengar pendapat yang menghadirkan kepala BKD, kemudian Pak Al juga diundang. Nah itu harapan kami setelah ini Pak Al juga kita undang. Terus bang, dalam dengar pendapat itu apa penjelasan BKD atas polemik ini? Ya makanya tadi satu persepsi yang saya sampaikan bahwasanya dari anggota fraksi kami ya, saya nggak ke yang lain, bahwasanya dianggap mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Makanya kita perlu juga mengundang. Kalau perlu Pak Iksan juga mengundang lah Pak kita bersih kan gitu. Tapi secara kelembagaan kami agar tidak dianggap lalai terhadap tugas pokok fungsi kami sebagai anggota DPRD, terutama tugas pengawasan yang melekat. Nah, kalau mengundurkan diri, surat pengunduran diri juga belum ada tembusan ke fraksi abang? Belum ada. Dan itu sempat kami instruksikan, mana surat pengunduran dirinya kan itu. Tapi biasanya. Tapi abang pernah baca bahwa sempat di beberapa media itu muncul berita bahwa polemik ini karena Pak Al mengundurkan diri. Pernah baca. Artinya ini hoax atau kebohongan publik kalau nggak ada? Iya, kalau kenapa kami menganggap kurang koordinasi, apalagi kita sama-sama unsur penyelenggara pemerintah. Hal yang krusial, kenapa kami tidak pernah diberikan surat secara kelembagaan loh. Misalkan tembusan kepada DPRD bahwasanya sudah ada pengunduran diri dari Pak Al-Muktabar, agar tidak bias. Satu sisi katanya mengundurkan diri, di satu sisi juga versinya tidak mengundurkan diri, kan itu belum pernah kita lihat, baru katanya. Saya juga dengar dari media, saya baca juga dari media. Bang, kalau mengundurkan diri bukan, karena nggak ada buktinya. Ya. Mengajukan surat pindah juga bukan, karena abang belum melihat buktinya. Ya. Sejauh abang tahu, apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah kudeta, pengusiran, perebutan kekuasaan, atau ada permainan
tertentu? Hanya Tuhan dan mereka yang ini yang tahu, kami pikir, ya. Tapi sekali lagi seharusnya di akhir masa jabatan yang tinggal hitungan hari, ya, kita warga Banten tidak lagi disuguhkan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Jangan sampai di akhir masa jabatan hubungan yang seharusnya harmonis tidak harmonis. Dan kami juga di lembaga DPRD juga selama ini komunikatif, ya, ketika zamannya Pak Al-Mutabar maupun zamannya Pak Muhtaram juga begitu baik. Kita juga tidak mau sebenarnya dengan kondisi seperti ini terganggu, baik itu perihal budgeting, apalagi di musim pandemi ini kita disodorkan 2 tahun berturut-turut loh, pendapatan asli daerah kita nggak pernah tercapai targetnya, sehingga ada beberapa kegiatan kan saya pikir tidak bisa dilaksanakan. Bang, ngomong-ngomong bener nggak? Katanya kemarin ASN Pemprov Banten terlambat gaji gara-gara persoalan PLT Sekda yang tidak sah dalam pengajuan. Tapi ini belum pernah kita tanya langsung, ya, kenapa ini. Karena alasannya katanya belum dibentuk apa PPTK segala macam lah gitu kan. Kalau hemat saya memang ada dua persepsi atau persepsi, ya. Anggapan kami yang berkembang ada karena persoalan PLT. Jadi benar, Bang, karena persoalan PLT. Ada juga, kalau kami juga ada anggapan dari kami, terutama dari fraksi PDI Perjuangan, karena memang tidak tercapainya pendapatan itu, sehingga ada yang kita koreksi, termasuk Silpa tahun 2021. Nah, Bang, ujung dari polemik ini, Abang melihat penyelesaiannya seperti apa? Apakah Pak Al akan kembali karena ada anggapan publik yang menyatakan bahwa beliau masih sah secara de jure tapi secara de facto disingkirkan, atau open bidding yang kemudian melahirkan sekda baru? Kita tidak mau berandai-andai. DPRD dalam waktu dekat, terutama kami fraksi PDI Perjuangan, akan mendorong agar ini clear and clean. Pertama, kita akan kembali meminta fraksi kami yang di Komisi 1 maupun di DPRD untuk meminta penjelasan bukan hanya BKD maupun PLT Sekda sekarang, tapi juga Pak Al-Mutabar tadi. Gitu. Tapi harapan kami, ya, tentunya suasana kegaduhan ini jangan berlarut-larut lah. Yang kasihan kan warga Banten gitu. Yang jelas kami di DPRD tentunya dalam waktu dekat kami akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD, ya, untuk bisa meminta penjelasan secara langsung. Ya, mudah-mudahan Pak Al bersedia. Nah, Bang, satu lagi nih yang juga menjadi pertanyaan publik. Ketika keputusan Presiden belum ada untuk memberhentikan Pak Al, artinya publik menganggap beliau masih sebagai sekda. Tiba-tiba kemudian ada pengangkatan PLT. Kira-kira apa yang terjadi sih? Kalau memang PLT ini punya satu kedudukan yang bisa menggantikan, kenapa kemudian ujungnya semua begitu mengambang dan liar, bisa dikatakan begitu? Kalau kita hitung masa jabatan PLT itu kalau nggak salah akan berakhir 23 Februari.
Di situ nanti kita uji sebenarnya. Kita uji apakah diperpanjang lagi atau tidak. Tapi kalau ditanya ini sah atau tidak, ya nanti ujiannya yang teman-teman lakukan ada teman kita kan yang melakukan di PTUN ya. Iya, ada satu Langkah kan? LSM yang mengunggah di PTUN. Udah, tapi belum. Sudah didaftarkan. Saya baca juga di media ya. Nah, Bang, ada motif politik nggak? Kenapa ada PLT? Ketika masih ada sekda yang definitif. Nah, itu yang kita tanyakan dari awal itu. Dari awal. Ya. Kenapa ada PLT dan urgensinya seperti apa? Nah, jawaban yang kami terima itu mengundurkan diri. Pada waktu itu, termasuk fraksi kami mengundurkan diri. Jawaban yang diterima oleh fraksi Abang. Ya. Ketika Abang tanya tidak ada surat pengunduran dirinya, apa respon dari BKD atau pihak-pihak yang terkait ketika ditanya mana buktinya gitu? Ya, secara detail karena memang saya bukan di komisi tersebut, itu juga sempat ditanyakan. Ya mungkin dijanjikan lah. Makanya kami akan kembali secara praksi meminta kepada pimpinan DPRD agar ini tidak menjadi sebuah peristiwa hukum di kemudian hari. Ada potensi itu, Bang? Ya kalau itu yang lebih baik kan kita sedia payung sebelum hujan kan gitu. Kekhawatiran kita makanya kami sangat konsen lah. Beberapa kali kami minta kepada anggota fraksi kami kalau perlu kita melakukan konsultasi kembali ke Kemendagri. Artinya Abang melihat bahwa PLT ini berpotensi melanggar hukum? Kalau disebut melanggar hukum ya artinya lebih baik kita berjaga-jaga lah selaku DPRD sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintah itu. Dan kami tidak mau dianggap lalai, tidak menjalankan fungsi pengawasan yang melekat di kami. Nah, dalam konteks sekda selain yang Abang sudah ceritakan, kira-kira treatment seperti apa yang akan diterapkan oleh DPRD terhadap polemik sekda dalam waktu dekat yang lebih konkret dan menjurus pada sebuah solusi? Ya, dari rapat dengar pendapat komisi yang bersangkutan lah tentunya, atau nanti bisa ke level yang mungkin di Rapim yang melibatkan seluruh ketua-ketua fraksi ya, yang biasa kita lakukan ketika ada persoalan atau dinamika yang lumayan sama ketika persoalan Bang Banten juga kita pernah melakukan itu. Nah, nanti kita lihat seperti apa kan gitu, karena memang persoalan sekda kalau yang berlarut-larut ini kalau tidak segera kita antisipasi dengan baik, khawatir ini implikasinya terhadap pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Target Abang persoalan ini selesai kapan? Kalau saya sesuai Perpres 3 tahun 2018 masa jabatan PLT itu 6 bulan. Dan itu kalau tidak salah, tolong koreksi kalau saya salah, itu 23 Februari. Ya. Apakah memang terjadi rekonsiliasi antara pihak Pak Al dengan Pak Gubernur? Ya, itu juga nggak tahu kan, karena itu hak dari Pak Al sendiri. Tapi itu whatever lah. Yang jelas kami DPRD tentunya sekali lagi tidak mau dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan kami. Bang, masalah BKD gimana dalam persoalan ini? Dalam pandangan Abang, posisi BKD? Ya seharusnya BKD itu memposisikan orang yang tidak terlalu maju kalau menurut saya. Saat ini dianggap terlalu maju? Ya Bu,
Buktinya ketika ditanya mundur ternyata ada rumor katanya karena mundur. Artinya pindah tugas. abang melihat BKD saat ini lebih banyak motif politiknya. Saya nggak masuk dalam komentar seperti itulah, tapi harapan kami tentunya jalankanlah sesuai dengan tupoksinya. Oke. Itu. Kalau memang persoalan Pak Al misalkan, karena memang dia sebagai kepala PPID ya, atau mungkin lebih tepatnya dia sebagai ketua TAPD atau pembina bagi pegawai, seharusnya kan penyelesaiannya kami anggap tidak seperti ini. Bang, satu lagi, ada juga isu yang berkembang. PLT Sekda diangkat saat Pak Al belum mengajukan surat pindah atau surat pengunduran diri, dan dua-duanya nggak tahu mana yang benar. Abang pernah dengar itu? Saya nggak pernah dengar kalau itu. Oke, terima kasih Bang Muklis Ya. sudah hadir di sini, dan saya tahu Abang sangat sibuk. Dan kami berharap Abang tetap mau menjadi narasumber di Banten Podcast untuk persoalan-persoalan yang memang menyangkut kepentingan masyarakat. Ya. Boleh? Terima kasih. Kalau teman-teman? Boleh, silakan Bang. Yang jelas harapan kami tentunya kepada semua pihak, khususnya di polemik Sekda ini, agar lebih mengedepankan kepentingan rakyat Banten. Ya. Setuju Bang. Ya, persoalan semua juga harus taat dan patuh terhadap konstitusi yang ada. Dan insya Allah kami DPRD akan juga serius dalam menjalankan tugas pengawasan yang melekati kami. Mungkin itu sebagai closing statement. Setuju Bang. Ya. Saya pikir itu yang menjadi catatan penting untuk diskusi kita, bahwa kepentingan masyarakat di atas kepentingan perorangan dan kelompok tertentu. Terima kasih sekali lagi Bang sudah hadir. Terima kasih sahabat Banten Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Masih Bang.